Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan kelas kata yang pada kesempatan ini akan membahas soal seleksi P3K untuk formasi guru, khususnya adalah soal teknis bagi pelamar khusus. Pelamar khusus nanti ada P2 dan P3 ya, dan soalnya adalah dalam bentuk SJT. Apa itu SJT? Mari kita bahas beberapa soal yang terkait dengan soal tersebut. Soal pertama yang akan saya bahas ini adalah soal SJT atau bisa disebut juga tes situasi kerja sederhana. Ilustrasi soalnya seperti ini. Sekolah tiba-tiba akan mengadakan kegiatan kunjungan ke rumah rekan guru yang sakit, padahal kegiatan tersebut tidak direncanakan di anggaran sekolah. Anda mengetahui bahwa kegiatan yang tidak ada di anggaran tidak bisa dilakukan. Sikap Anda sebagai guru terhadap kondisi tersebut adalah, kita lihat konteksnya, karena di sini rekan guru yang sedang sakit dan guru akan melakukan kunjungan ke rumah rekan guru tersebut menggunakan anggaran sekolah. Oke, kita lihat ya di sini sesuatu hal positif atau negatif ya. Karena di sini menggunakan anggaran sekolah untuk kegiatan yang tidak direncanakan, tentu itu adalah pernyataan yang negatif. Terlepas tujuannya itu untuk jenguk atau untuk apapun, karena ini adalah menggunakan anggaran yang tidak direncanakan, tentu ini adalah pernyataan yang negatif. Sikap Anda sebagai guru terhadap kondisi tersebut adalah mendukung kebijakan tersebut, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk tidak menggunakan dana sekolah dan lebih baik melakukan penggalangan dana, mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar aturan, mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab, membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak. Oke, kita ambil poin terendahnya dulu. Poin terendahnya itu ada di poin 1. Poin satu di A, kenapa? Karena poin satu itu malah nggak tahu ini pernyataan negatif atau positif ya. Artinya ya udah didukung aja gitu. Kemudian poin 2-nya adalah ini yang nomor 2. Oke, nomor 2. Pilihan E. Ini poin 2 ya. Membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak. Berikutnya adalah mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Ini juga poin 3. Mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar aturan. Nah, ini sudah tahu ya artinya, oh itu sudah melanggar aturan gitu. Kepala sekolah diingatkan. Tetapi yang poin tertinggi itu ada di poin B, 5-nya, karena untuk soal situasi kerja sederhana, bagi teman-teman yang formasi khusus kan nilai tertinggi 5, nilai terendah 1. Jadi nanti ada penggiritan jawaban, ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Untuk skor tertinggi mengusulkan kepada kepala sekolah untuk tidak menggunakan dana sekolah dan lebih baik melakukan penggalangan dana. Kenapa harus ada dana? Karena rekan di sini dalam keadaan sakit. Itu untuk soal pertama yang kita bahas. Jawabannya adalah yang B. Kita simpan dan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, Anda menggantikan tugas orang guru yang cuti. Anda menilai modul ajar pembelajaran guru itu masih kurang sistematis dan harus banyak revisi. Namun, pada waktu yang sama, Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah, kita lihat konteksnya, berarti ini guru sedang cuti, kita diminta untuk melaksanakan tugas dan kita melihat ada modul ajar pembelajaran yang kurang sistematis dan juga harus direvisi. Di saat itu juga kepala sekolah meminta kita untuk merancang kegiatan kunjungan. Oke, ada dua hal yang harus diselesaikan dan keduanya adalah hal yang positif, memperbaiki modul ajar dan juga merancang kunjungan. Maka kita pilih yang win-win solution, nggak boleh ditinggalkan salah satu karena keduanya sama-sama hal yang penting, kecuali nanti kalau dalam konteks antara tugas kuliah atau mengajar itu nanti baru dipertimbangkan. Tetapi karena ini keduanya penting, kita lihat jawabannya. Bekerja semampunya saja, tidak merevisi modul karena hanya mengganti sementara. Oke, kalau di sini poinnya 1. Mencoba untuk memperbaiki sekilas saja modul guru tersebut. Nah, kalau mau memperbaiki ya nggak usah sekilas dan sebagainya. Ada, karena ini masuk ke arah diksi negatif ya. Jadi ini poinnya 2.
Memperbaiki modul itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, ini poinnya 3. Menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki modul dan mengerjakan tugas dari kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. Kalau mau mengerjakan ya pekerjakan saja ya, nggak usah ada diksi walaupun hasilnya belum maksimal. Ini artinya dari diksi ini ada rasa pesimisnya. Ini poinnya 4. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal. Nah, ini artinya optimis ya, akan mengerjakan kedua hal ini sebaik mungkin dengan cara mengatur jadwal juga. Jadi jawabannya ini E dengan skor 5. Seperti itu teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi itu karena guru bekerja seperti robot. Ini artinya tidak menerima atas tantangan yang ada. Ini artinya tidak baik ya. Jadi ini adalah poin 1. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi keberantakan semua. Ini yang menjadikan ada diksi negatif ya. Kalau mau mengerjakan tugas ya udah mengerjakan tugas, nggak usah ada meskipun, nggak usah ada namun, nggak ada meskipun dan sebagainya. Ini yang membuat ini terkesan pesimis. Jadi ini poinnya adalah 2. Saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas kita tidak ditangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Ini artinya dikerjakan satu demi satu, ini juga positif. Kita lihat yang D dulu. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Ya, kalau seperti ini yang lebih ke arah 4, ini yang lebih ke arah 3. Yang penting selesai gitu. Masalah tuntas nggak tuntas bergantung situasi gitu. Tetapi yang paling bijak dan skor tertinggi ada di opsi E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Ya, artinya ini optimis banget meskipun dalam konteks dunia kerja yang nyata jarang yang melakukan seperti ini, termasuk saya sendiri. Itu untuk soal, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, ketika guru mendapatkan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati. Berkenaan dengan hal tersebut yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah, kita lihat konteksnya ya, di sini jelas disampaikan bahwa berdasarkan kepentingan siswa. Kalau kita lihat yang A, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Ya, ini lebih ke arah sekolah ya, meskipun setelah sekolah baru siswa, tapi tidak langsung ke siswa. Memberikan contoh kepada siswa untuk tekun belajar tanpa balas jasa. Yang C, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Oke, lihat poin satunya ada di sini, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Ini poin 1 ya. Kenapa? Karena di soalnya ditulis berdasarkan kepentingan siswa. Sikap kita berdasarkan kepentingan siswa. Poin 2-nya ada memberi imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Ini. Kemudian poin 3-nya B, memberikan contoh kepada siswa untuk tekun belajar tanpa balas jasa. Ini poin 3. Yang D, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini artinya karena tugas belajar dan layanan belajar siswa secara maksimal. Jadi kedua hal, baik itu tugas belajar maupun kepentingan siswa sangat terfasilitasi di poin D ini. Ini yang membuat poin D ini menjadi jawaban dengan skor tertinggi, 5. Yang E, tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Oke, ini jadi isi jawabannya yang 4 ya. Itu untuk soal ini, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari ada siswa yang tiba-tiba mendatangi Anda, protes tentang nilai rapor yang ia dapatkan di mata pelajaran yang Anda ampu. Ia merasa telah mengerjakan soal penilaian sumatif dengan baik. Setelah melihat rekap hasil penilaian, ternyata Anda keliru dalam mengisikan nilai di rapor. Sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan? Oke, kita cek dulu kesalahannya di mana. Dan ilustrasi ini menyampaikan bahwa kesalahannya itu ada di posisi guru karena salah mengisikan nilai rapor. Apa yang harus kita lakukan? A, tetap mengatakan bahwa nilai yang ada di rapor sudah benar untuk menjaga kewibawaan Anda.
B. Meminta maaf bahwa Anda keliru mengisi nilai rapor dan segera merevisi nilai. Tidak mempersalahkan karena nilai tidak terpaut banyak mengubah nilai siswa tersebut sesuai yang semestinya, mengabaikan protes dari siswa tersebut karena rapor sudah jadi. Mungkin yang positif antara B dan D, karena di sini intinya kita berkenan untuk mengubah rapor ya. Tetapi kalau yang B ini ada permohonan maaf, sedangkan di D nggak ada, karena di sini kita salah memasukkan. Tentunya seorang guru meminta maaf kepada peserta didik karena kesalahannya itu sesuatu hal yang lebih positif daripada D ini oke diubah saja tanpa melakukan permohonan maaf. Jadi poin B ini pasti menempati nilai tertinggi 5 di sini dan 4 yang D ini pasti meraih poin 4. Masalahnya antara A, C dan E ini mana yang lebih poin 1, 2 dan 3? Apakah tidak mempersalahkan karena tidak terpaut banyak, mengabaikan protes dari siswa tersebut karena rapor sudah jadi, atau tetap mengatakan bahwa ini artinya berbohong yang A ya. Berbohong itu pasti nilainya paling rendah ya. Kemudian ini mengabaikan protes dari siswa. Oke, ini karena di sini berarti bisa poin 2 ini. Yang ini baru 3. Itu teman-teman. Rekan-rekan, soal yang saya bahas tadi aslinya ada versi lengkapnya, tetapi bagi teman-teman yang membutuhkan PDF-nya, dapat dijadikan sebagai tryout untuk menguji diri, silahkan bisa memesan melalui WA di 085940654277. Di paket ini ada soal STJ, ada 90 soal. Kemudian ada soal manajerial 25 soal, soal sosiokultural ada 20 soal, soal wawancara ada 10 soal. Semuanya soal ini dalam bentuk PDF. Tapi ada 2 PDF, soal STJ yang kosongan, tidak ada kunci jawabannya, dengan SJT yang ada kunci jawaban. Soal manajerial yang tidak ada kunci jawaban dengan yang ada jawabannya. Jadi teman-teman mendapatkan beberapa PDF, bisa untuk dikerjakan dulu, diuji dirinya, nanti setelah itu dicocokkan dapat poin berapa, bisa diukur melalui paket soal tryout ini. Silahkan bagi teman-teman yang membutuhkan untuk persiapan menghadapi seleksi P3K tahun 2023 bisa WA. Harganya cukup Rp40.000. Silahkan untuk pemesanan bisa WA ke nomor ini. Terima kasih juga telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Kelas Kata. Terima kasih dan salam Kelas Kata.